Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rico Alberto Veliano. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif dari Offering B3. Ya, dalam video ini akan berisi mengenai pembahasan singkat beberapa merek atau brand mobil yang berfokus pada teknologi apa saja yang diusungnya. Dan pada video ini, brand atau merek mobil yang akan dibahas adalah Lancia atau FCA. Pertama-tama, kita akan membahas secara singkatnya terlebih dahulu. FCA atau kepanjangannya yaitu Fiat Chrysler Automobiles. Itu adalah sebuah perusahaan multinasional yang didirikan di Italia. Saat ini, FCA adalah produsen mobil terbesar ke-7 di dunia. Grup ini didirikan pada akhir tahun 2014 dengan menggabungkan Fiat S, PA menjadi sebuah induk perusahaan baru Fiat Chrysler Automobiles yang tergabung di Belanda dengan kantor pusat di London. Perusahaan induk ini terdaftar di New York Stock Exchange dan Borsa Italiana di Milan. Merek-merek pasar utama beroperasi melalui dua anak perusahaan. Yang pertama yaitu FCA Italia, yang kedua yaitu FCA US. Portofolio perusahaan mencakup banyak merek otomotif utama termasuk Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram Trucks, Abarth, Mopar, dan SRT. FCA juga memiliki Maserati, Comau, Magneti Marelli, dan Texit. Hari ini, FCA beroperasi di 4 teritori, yaitu NAFTA, LATAM, APEC, dan EMEA. Lancia merupakan sebuah perusahaan mobil di Italia. Didirikan pada tahun 1906 oleh almarhum Vincenzo Lancia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Fiat SPA. Pusat industrinya berada di Turin, Italia. Ya, dan Lancia Automobil ini membuat banyak sekali varian mobil seperti mobil rally, bus, mobil keluarga, dan lain sebagainya. Namun, merek ini dikenal karena warisan rally-nya yang kuat dan inovasi teknis seperti sasis unibody Lambda 1922 dan gearbox 5 kecepatan yang diperkenalkan pada tahun 1948. Meskipun tidak bersaing di kejuaraan rally dunia sejak 1992, Lancia masih memiliki kejuaraan produsen lebih banyak daripada merek lain. Penjualan kendaraan bermerek Lancia menurun dari lebih dari 300.000 unit tahunan yang dijual pada 1990 menjadi kurang dari 100.000 pada 2010. Setelah perusahaan induk Fiat mengakuisisi saham di Chrysler pada 2009, portofolio merek Lancia diubah untuk memasukkan produk Chrysler yang telah diperbarui untuk dijual di sebagian besar pasar Eropa. Kendaraan Lancia di Inggris dan lain-lain diganti sebagai Chrysler. Ketika penjualan terus menurun, Chrysler berlabel Lancia tidak lagi ditawarkan setelah tahun 2015. Sejak itu, satu-satunya produk perusahaan adalah Super Mini Ypsilon. Dan penjualan di luar Italia berakhir pada tahun 2017. Meskipun kehadiran merek Lancia jauh lebih kecil, namun Ypsilon terus menjadi populer di Italia. Sebenarnya itu adalah mobil teralis kedua di sana pada tahun 2019. Ya, pada awal tahun ini Fiat mengungkapkan versi hibrida ringan dari 500 dan mobil kecil versi Panda, walaupun kedua model tidak lagi tersedia di Amerika. Namun di pasar Eropa, model ini tetap tersedia sehingga di Eropa tetap akan mendapatkan manfaat dari stiker kecil ini. Dan juga powertrain hybrid ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang yang menggunakannya. Ya, pada versi mobil Delta yang baru, itu menawarkan sejumlah opsi dan peralatan yang termasuk radio Bose Hi-Fi yang menggabungkan pemutar CD dan pembaca file MP3 dengan kontrol yang dipasang di setir. Sistem Blue and Me yang dikembangkan dengan Microsoft
dan sistem navigasi satelit baru yang dikembangkan dengan Magneti Marelli. Selanjutnya yaitu peralatan teknis yang termasuk untuk mempengaruhi perjalanan dan penanganan angkat mencakup sistem ESC, Electronic Stability Control, dan juga suspensi SDC dengan kontrol redaman elektronik dan juga oleh Magneti Marelli. Pada mobil Lancia Delta juga memiliki asisten penggerak yang menampilkan monitor mata elektrik yang memberikan umpan balik ke setir untuk menyarankan koreksi kepada pengemudi. Mobil tersedia juga dengan asisten parkir semi otomatis. Pada bulan Maret 2020, Lancia memperkenalkan mobil barunya yaitu Ypsilon EcoSig Hybrid yang ditenagai oleh mesin bensin GSI Firefly 1.0 liter 3 silinder yang menghasilkan 70 horsepower. Ditambah dengan motor listrik BSG belt starter terintegrasi 12 volt. Seperti yang disebutkan di atas tadi bahwa powertrain yang dimiliki oleh mobil hybrid itu bisa lebih baik daripada penyaluran tenaga dari mobil bensin. Ya, mungkin perbedaan dari generasi sebelumnya dan generasi sekarang yang mencolok yaitu sistem penggeraknya, yaitu dari sistem penggerak hybrid dan mobil bensin. Dari situ manfaat mobil hybrid mungkin akan terasa langsung oleh penggunanya. Selain sistem penggeraknya, generasi yang terbaru juga dilengkapi dengan sistem gerak yang menampilkan monitor. Ya, mungkin bagian yang terakhir itu opini saya, yaitu mobil Lancia itu sebenarnya memproduksi banyak varian mobil seperti mobil keluarga, mobil rally, bus, dan lain sebagainya. Namun ya, mobil Lancia ini dikenal mungkin karena dari mobil rally-nya yang ia dapat menjuari beberapa kejuaraan. Dan teknologi yang digunakan dalam generasi yang terbaru ini pastinya akan melengkapi dan juga mempermudah pengguna dalam berkendara di trafik atau di kota-kota. Ya, mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.